Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di diskusi tesis Kole ID. Sebenarnya kurang apa 1 menit lagi ya, cuma nggak apa-apa kita mulai dari sekarang aja. Seperti yang udah teman-teman semua tahu dari Instagram dan Twitter Skole ID, kalau malam ini kita bakal diskusi tentang ataraksia. Dan jadi basis diskusi kita kali ini adalah stoikisme ya teman-teman, dan kita sudah masuk di sini Romo Setio Wibowo ya, dari dosen STF Bilyarkara yang akan menjelaskan tentang stoikisme berdasarkan salah satu bukunya Romo Setio yang berjudul sama, yaitu nih Ataraksia. Oke, selamat malam Romo. Selamat malam Dea, terima kasih Ya, undangan. iya, makasih banyak Romo udah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk diskusi malam ini. Ini suatu kesempatan yang spesial banget untuk Sekolah ID bisa mengundang Romo Setio. Ya, Oke, Romo, tanpa dan teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ya mulai diskusinya. Uh, uh, untuk Romo, ini sebagai intro nih Romo. ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Romo Setio bisa tertarik mempelajari filsafat, dan apa sih makna filsafat menurut Romo Setio? Terima kasih Dea. Selamat malam semuanya, teman-teman yang memberi waktu untuk belajar filsafat ya. Saya senang diundang untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Nah, kalau ditanya mengapa saya belajar filsafat ya, tentu jawabannya sederhana, ya karena tugas begitu ya. Karena ditugaskan. Jadi, tentu saya berminat sama filsafat ya. Ketika saya mahasiswa di STF tahun 90-94, saya senang deh dengan filsafat politik. Apalagi waktu itu kan konteksnya konteks zaman mau reformasi ya, persiapan reformasi itu gerakan mahasiswa di UI, di Depok, di UNAS, pokoknya di Jakarta cukup ramai lah. Makanya saya senang dengan filsafat politik. Saya waktu itu sudah punya bayangan pengen belajar filsafat politik gitu ya. Tetapi kemudian ya begitulah, karena saya kan calon Romo ya, dan calon Romo harus mengikuti guideline ya, arahan yang diberikan oleh superior-superior, maka saya lalu ditugaskan ya kemana-mana, pindah-pindah begitu ya. Intinya kemudian tahun 99 ketika saya selesai ditahbiskan Romo, kemudian saya ditugaskan untuk belajar. Jadi tentu saya senang karena saya ditugaskan belajar filsafat. Saya ingin belajar filsafat politik atau paling enggak etika politik begitu ya, karena zaman itu pokoknya semua yang serba politik inilah menyenangkan. Tapi kemudian ya ini sekali lagi ya tugas ya, jadi saya disuruh belajar yang lain. Jadi jangan belajar filsafat politik, di STF sudah banyak Romo yang mempelajari politik ya, jadi ambillah yang lain. Oke. Saya lalu mencari-cari, saya akhirnya belajar di Paris, saya belajar, nah ke Paris pun sebetulnya itu juga karena tugas ya. Saya nggak ingin ke Paris sebetulnya. Saya pengen ke tempat lain dan saya sudah menyiapkan diri untuk itu, tetapi ditugaskan kamu harus ke Prancis. Ya sudah, saya ke Prancis, lalu saya mulai mendalami Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty itu fenomenolog terkenal ya di mana di Prancis, dianggap jauh lebih serius daripada Jean-Paul Sartre ya. Tapi kemudian setelah setahun belajar Merleau-Ponty, saya capek ya, saya mengalami kelelahan mental begitu ya. Sehingga akhirnya saya memutuskan, wah ini kayaknya nggak worth it banget nih kalau belajar filsafat kok malah stres begini ya, malah tegang gitu. Karena harus belajar Heidegger, harus belajar Husserl, harus belajar bahasa Jerman ya. Saya sampai ke Berlin segala untuk belajar bahasa Jerman dan merasa terlalu berat ya. Lalu akhirnya saya menemukan, saya balik, orang Jawa bilang balik grembyang ya. Saya bertobat full begitu. Saya malah mengambil filsafat klasik Yunani. Saya mengambil Platon ya dan Neoplatonisme.
Dan di situ saya enjoy ya. Saya merasa senang kayak menemukan ya apa yang saya cari begitu ya. Dan selama saya belajar itulah secara tidak sengaja juga mulai tahun 2002 sampai 2007 saya itu sering ke École Normale Supérieure ya, ENS, ikut seminar-seminar tentang stoikisme. Meskipun bahan kajian saya tentang Platon dan Neoplatonisme ya, tetapi kalau dalam studi klasik itu ya apapun yang sejaman klasik tetap kita ikuti. Nah, jadi saya mulai mendengarkan banyak kuliah tentang stoikisme di ENS, tetapi ya nggak ngerti juga begitu, nggak paham. Pokoknya dengerin aja begitu. Sampai akhirnya ketika pulang di Indonesia, mulai 2007, lalu mulai nyari-nyari ide ngajar, saya mulai ngajar, ya, sedikit demi sedikit kemudian saya paham tentang stoikisme, dan lalu hasilnya adalah buku ya, yang itu hasil dari beberapa kali ngasih kuliah, beberapa kali ngasih seminar di Salihara ya. Jadi prosesnya cukup lama ya untuk memahami sesuatu, dan prosesnya juga kadang-kadang mengapa saya belajar filsafat ya, prosesnya juga tidak linear begitu ya. Jalannya itu bisa kemana-mana, tapi yang menarik juga di semua peristiwa itu saya, meskipun ada yang berat, yang susah, tapi toh akhirnya saya menemukan sesuatu yang cocok, yang pas untuk saya. Gitu deh ya. Oke. Berarti kalau begitu, bagaimana Romo bisa memaknai filsafat ya? Jadi sebenarnya apa sih makna filsafat kalau menurut Romo? Kalau dulu waktu saya masih muda ya, seumuran Dea begitu ya. Filsafat itu kan apa ya, ilmu yang membantu kita mencerahkan ya. Mencerahkan segala sesuatu, membuat kita kritis ya, terutama dulu kalau diskusi-diskusi politik begitu ya. Itu ya pemahaman tentang demokrasi, tentang hak asasi manusia, tentang apa itu politik ya, untuk kemaslahatan orang banyak, itu kan sangat exciting ya, membantu ya. Tetapi lama-kelamaan ke sini, apakah filsafat itu hanya soal otak-atik, istilah-istilah yang canggih, yang keren? Apakah filsafat itu sekedar kritis? Ya oke, itu semua oke, tetapi saya lebih menemukan pemahaman filsafat sebagai sesuatu yang dalam arti klasiknya yaitu filosofia ya. Jadi philein ya, mencintai, sofia kebijaksanaan ya. Jadi bagaimana kita mencintai pengetahuan, kebijaksanaan ya. Dan sebuah proses mencintai kebijaksanaan itu proses yang tidak pernah selesai ya, karena saya selalu ingat yang dikatakan Platon di salah satu dialognya di Lysis ya. Dia mengatakan ada dua makhluk yang tidak butuh kebijaksanaan. Si Platon mengatakan begitu. Yang pertama adalah binatang, karena binatang tidak tahu pentingnya filsafat ya, perlunya filsafat ya. Jadi binatang tidak paham mengapa kita harus bijaksana. Yang kedua yang juga tidak butuh kebijaksanaan adalah para dewa katanya. Oke. Mengapa? Karena para dewa itu udah bijaksana, jadi mereka nggak butuh kuliah di STF gitu ya, untuk filsafat ya. Nah, maka kata Platon, manusia itu adalah makhluk antara, ya, di antara binatang dan di antara para dewa. Maka baik kalau manusia belajar filsafat, satu, supaya dia tidak seperti hewan, tidak seperti binatang yang tidak tahu pentingnya filsafat, dia hanya hidup, makan, minum, berketurunan saja begitu ya. Tetapi juga dalam mencari kebijaksanaan itu penting manusia sadar bahwa dia bukanlah seperti para dewa. Jadi dia nggak akan pernah bisa menyaingi para dewa menjadi orang bijak, ya, orang paling bijak, nggak mungkin ya. Jadi status manusia menurut Platon adalah hanya sebagai pecinta kebijaksanaan, berusaha mencintai kebijaksanaan tanpa pernah bisa sungguh-sungguh mencapainya. Jadi definisi filsafat ini yang saya kira sampai sekarang kalau ditanya ya, yang paling hidup untuk saya yaitu. Jadi kita ini makhluk yang mesti belajar, mesti bertanya, mesti kritis, karena ada sesuatu yang harus kita lampaui supaya kita maju dalam hidup pribadi maupun hidup bersama. Tetapi juga kita tahu bahwa kita nggak bisa ngeklaim seolah-olah saya yang paling pintar, seolah-olah saya yang tahu semuanya ya, seolah-olah saya nggak bisa dikritik gitu ya. Jadi itu juga mesti dihindari ya, karena
mengikuti definisi dari Platon itu ya kita hanya bisa mencintai kebijaksanaan dalam proses terus-menerus mencari, bertanya, dan dalam diskusi dengan orang-orang lain. Gitu dia. Oke, berarti kira-kira filsafat itu memang sebuah proses ya Romo ya untuk mencapai kebijaksanaan itu. Bukan berarti seorang filsuf itu seseorang yang memiliki kebijaksanaan, karena kebijaksanaan itu sendiri kok menurut para pemikir Yunani itu ya hanya dimiliki para dewa. Kira-kira gitu ya, begitu ya Romo ya. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan sebenarnya Romo. Yeah. Sebenarnya apa sih yang mendorong Romo bisa membahas stoikisme dan menulis buku Ataraxia, Romo? Kenapa filsafat Stoa? Kenapa nggak pemikir tandingannya seperti epikurisme atau sinisme, Romo? Jawaban yang paling sederhana mengapa stoikisme mungkin ya karena jadi selain kan Platon, Neoplatonisme ya, lalu tentu Aristotelisme itu juga satu paket begitu. Nah, tetapi kemudian yang juga banyak saya dalami dari tahun 2002, 2004 itu adalah stoikisme. Jadi memang itu yang sudah saya pelajari ya, meskipun belum paham ya, tapi sudah saya pelajari, sudah saya baca begitu. Sehingga lalu ya di kuliah pilihan ya saya pikir apa ya yang menarik ya sudah jadi memang karena bahan-bahannya sudah ada lalu bisa saya kembangkan ya. Sedangkan epikurisme maupun sinisme terus terang ya saya belum pernah secara spesifik mempelajarinya, sehingga kalau langsung memulai sesuatu yang baru itu kan agak berat ya. Ya tentu akhir-akhir ini saya membaca sedikit, tetapi tidak seintensif stoikisme. Nah, lalu mengapa kalau ditanya mengapa ataraxia, mengapa stoikisme ya, sampai saya menulis buku ya, tentu kan ada motivasinya ya mengapa saya menulis. Mungkin konteks dekatnya itu 2019 ya, itu Pilpres itu loh. Pilpres di mana kita ini kan ya panas ya sejak pilkadanya DKI lalu dilanjut dengan Pilpres itu kan antara cebongers dan kampretos itu kan wah itu perdebatan opini ya, pertempuran opininya itu kan luar biasa sehingga fakta itu kadang-kadang lalu dilupakan gitu dan orang mengemukakan opini dulu dan melupakan fakta. Dan akibatnya lalu banyak orang stres, ya, banyak orang atau kalau dalam bahasa stoikisme banyak orang jatuh dalam emosi, banyak orang jatuh dalam perasaan-perasaan yang negatif yang bikin stres, rasa takut, rasa iri, dengki, atau rasa nikmat yang terbahak-bahak ya melihat penderitaan kelompok lawannya begitu ya, atau ya itu tadi ada takut, iri. Nikmat sama satunya kok lupa saya. Ada 4 emosi yang mendera kita dan seringkali kita nggak bisa lepas dari itu ya. Jadi ada rasa pahit, kemudian rasa nikmat, rasa takut dan rasa iri. 4 emosi pokok yang mau ditangani oleh Stoa. Jadi dengan ataraxia saya ingin menyumbangkan pemikiran bagaimana kita bisa hidup tenang lah, gampangnya ya. Hidup tenang di tengah perdebatan yang nggak karuan ya waktu itu ya, mengenai opini-opini ya, yang membuat kita kadang-kadang terus masuk dalam perdebatan di WA atau perdebatan di medsos ya, sampai nggak bisa tidur ya, stres gitu ya, karena memikirkan negara begitu ya. Jadi saya kira itu ya, bagaimana kita bisa menghadapi emosi negatif dan kita bisa paham apa itu emosi negatif, sehingga lalu kemudian kita bisa menanganinya. Dan dengan demikian lalu kita mencapai emosi positif, atau gampangnya kita mencapai ataraxia ya. Kita mencapai situasi without trouble. Jadi ataraxia bahasa Yunani artinya without trouble. Jadi supaya kita bahagia dalam arti kita itu tidak terganggu.
Jadi ini menariknya proposisi atau tawaran dari stoikisme dalam filsafat adalah bahwa bagaimana cara mencapai kebahagiaan, yaitu ketika Anda berada dalam situasi tidak terganggu. Tidak terganggu oleh apa? Tidak terganggu oleh emosi negatif. Jadi misalnya kalau ini, kita sekarang kan COVID ya. COVID-19 ini kan bikin kita parno ya. Bikin kita... Jadi kemarin itu kan ada satu romo yang, ini kan saya tinggal di komunitas romo-romo ya. Ada satu romo hari Jumat itu pergi bertiga bertemu dengan romo lainnya. Nah, romo lainnya ini, romo A ini tidak memberitahu bahwa dia barusan swab di Carolus. Swab ya, tes apa, yang diambil cairan di belakang hidung itu. Lalu hari Minggu malam, tes swabnya keluar, ternyata positif. Nah, langsung kita ribut kan. Yang orang ini gimana ini? Ketemu nih hari Jumatnya ketemu, terus dia juga datang di rumah, lalu kita makan bersama, kita rekreasi bersama, itu kan jadi panik kan. Akhirnya hari Senin 3 romo tadi itu kita minta tes swab di Carolus ya. Dan selama menunggu itu kan juga ya agak tegang tuh, ini gimana nih, ya atau tidak, ya atau tidak. Karena kalau betul-betul mereka juga terjangkiti positif, lalu kan artinya kita satu rumah 20 orang nih ya, harus ke Carolus semua. Untuk tes ini, terus jadi panjang lebar ya. Nah, ya untung akhirnya tadi siang hasilnya keluar negatif ya, jadi kita langsung lega. Jadi COVID itu membuat kita gampang jatuh dalam rasa takut yang berlebihan, ya kan? Kita mendengar kisah-kisah misalnya ada satu keluarga yang lalu kan kalau kena COVID itu kan RT datang ya. RT datang, lalu RT biasanya kirim WA ke seluruh anggota RT begitu ya. Habis itu RT akan mengorganisir tim dari puskesmas datang ya dengan pakaian lengkap, APD segala macam. Jadi tetangga kan tahu semua nih kalau keluarga itu ada pasien COVID-nya kan. Dan lalu kan biasanya kan, ya ini yang saya juga nggak tahu ya kenapa ya di Indonesia ini ya, bukannya tetangga itu berbelas kasihan atau solidar ya, enggak, tapi malah mengusir kan. Wah. Biasanya mereka ketakutan begitu ya, ketakutan, waduh ini kok tetangga saya kok COVID ini, nanti kalau saya juga ketularan begitu ya, bagaimana ini? Padahal COVID itu katanya airborne sekarang ya, jadi kan menurut penelitian WHO yang terakhir katanya dia 30 menit di udara, di tempat terbuka, bisa 2 jam di dalam ruang tertutup ya. Lalu kan biasanya kan orang lalu kan parno kan, waduh ini padahal kita hanya ada pagar kecil begini, padahal tetangga di situ nanti udaranya sampai ke sini ya. Wah nanti kalau kita kena COVID, lalu nanti urusan jadi panjang lebar. Kenapa? Karena kita takut. Kita takut ketularan COVID. Apa itu takut? Takut adalah sebuah emosi negatif menurut stoikisme. Takut adalah sebuah pemikiran bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa diri kita. Itulah definisi rasa takut ya. Jadi rasa takut itu bukan sesuatu yang menggejolak, irasional, nggak terpahami. Enggak. Untuk stoikisme yang namanya passion, yang namanya pathos, yang kita bilang sebagai emosi ya, marah, takut, iri hati, merasa nikmat, senang, gembira begitu ya. Itu adalah sebuah cara berpikir. Dan takut sebagai emosi negatif adalah sebuah cara berpikir yang salah, yang keliru. Nah, kenapa Anda takut? Ya karena Anda membayangkan ada keburukan yang akan datang. Keburukan yang akan datang. Jadi Anda lihat tetangga Anda kena COVID, lalu Anda membayangkan nanti saya juga akan ketularan. Dan kalau saya ketularan nanti ya, akan begini, akan begitu, yang Anda ketakutan. Nah, padahal kan sebetulnya belum tentu juga, begitu kan? Belum tentu juga kamu ketularan, begitu ya. Kan dan juga kalau ketularan juga belum tentu juga kamu akan mati, begitu kan? Maksudnya kalau kita lihat statistik itu kan dari katakan Indonesia sekarang ada 111.000 yang terinfeksi ya. Yang meninggal kan paling 5.000 berapa begitu ya. Jadi kan setelah statistik kita bilang aja 5% lah.
5% dari yang terinfeksi itu meninggal. Dan biasanya itu juga karena ada underlying condition, entah itu diabetes, asma, atau apa, atau memang karena usianya sudah rentan ya. Jadi kalau kita melihat statistik, lalu kita melihat mencoba mengembalikan sebetulnya apa sih COVID ya, kita kembalikan ke fakta ya. Jadi kita jangan terlalu beropini mengenai virus COVID ini ya, tapi kita kembalikan ke fakta ya, bahwa memang ada virus ya yang melayang-layang begitu ya, yang bisa menular ya. Tetapi kita harus ingat bahwa kalau statistik begini, apalagi kalau kondisi kita sehat ya, sebetulnya kita tidak perlu terlalu berlebihan membayangkan yang enggak begitu ya. Nah lalu kan kita sebetulnya juga lebih rileks ya, lebih tenang ya. Jadi kalau kita bisa menanggulangi emosi negatif itu, pikiran kita yang salah tadi itu ya, bahwa kalau tetanggaku kena COVID dan saya bisa ketularan dan nanti akan mati begitu ya. Kalau itu bisa kita luruskan ya. Memang ada orang yang kebetulan di samping rumah saya kena penyakit dan penyakit ini menular ya. Tetapi menurut sains ya, penularan itu bisa terjadi begini-begini, dan kalau dalam kondisi sehat sebetulnya dampaknya tidak terlalu. Nah, kalau kita bisa reasoning seperti itu, lalu kan kita cukup istilahnya waspada saja. Tapi tidak perlu takut, tidak perlu parno. Ya, apalagi anjuran dari WHO kan jelas, kita pakai masker, lalu physical distancing, ya, jadi asal ada jarak yang cukup, lalu kita pakai masker, dan kita juga rajin cuci tangan, it's okay. Ya, jadi ini metode stoikisme yang menurut saya juga pada saat pandemi ini lalu menjadi sangat penting ya. Kita harus selalu meluruskan representasi kita. Oke, Romo, berarti stoikisme ini bisa digunakan untuk mencegah segala keparnoan yang muncul di masa pandemi gini ya, berarti ya, Romo ya. Betul Nah, sekali. Kalau begitu kan stoikisme itu kan memandang filsafat sebagai metode terapi, Romo, atas emosi negatif. Kalau begitu, bagaimana dengan orang yang depresi, yang memiliki gangguan kecemasan atau temperamental, yang sejenisnya seperti itu, Romo? Apakah mereka memang tidak bisa dikatakan bisa berfilsafat karena cara berpikir mereka yang salah, atau stoikisme justru berusaha untuk mencegah kondisi itu, Romo? Ya, saya kira yang terakhir yang kamu katakan ya. Jadi stoikisme justru bisa membantu kita untuk menghadapi depresi ya. Jadi kalau Anda orang yang mudah stres, Anda orang yang mudah depresi, parno ya, gampang negative thinking ya, pokoknya yang jelek-jelek gitu ya, itu justru Anda ditantang ya untuk belajar stoikisme ya, karena saya tidak perlu memperkenalkan ya, tapi ini juga orang sudah terkenal ya. Ini ada bukunya di terasnya si Henry Manampiring ya. Ini buku bestsellernya IKAPI ya tahun lalu. Iya. Nah, orang-orang jadi pada kenal stoikisme karena buku itu sih, Romo, yang saya tahu. Saya kan memberi kata pengantar, saya mengingatkan, saya memberikan kata pengantar di buku ini begitu ya. Nah, saya itu waktu itu setuju untuk memberikan kata pengantar ini karena saya tertarik dengan apa yang ditulis Henry Manampiring di halaman-halaman awal ini ya. Dia mengaku dia mengalami major depressive disorder. Nah, jadi rupanya Henry itu dia latar belakangnya bukan filsafat ya, tetapi dia orang yang mencari ya, orang yang membaca ya. Dia mengalami depressive disorder ya. Dan biasanya kalau ini kan agak parah ya, diagnosis. Kalau Anda hanya suka stres, suka ini, oke. Tapi kalau Anda ke psikiater dan dibilang Anda kena depressive disorder, ya ini berarti serius ya. Lalu Anda bisa kasih obat kan, obat-obat untuk menenangkan diri Anda. Dan Henry dia itu negative thinking. Jadi kalau misalnya di tengah kemacetan ya, dia langsung marah, ya, nyalain supir bajai lah, nyalain pembuat jalan, nyalain brandji, semua disalahin begitu ya. Karena negatif gitu ya. Nah, ketika Anda macet lalu Anda nyalain semua orang, itu kan bukannya Anda menjadi tenang, Anda kan makin kacau kan, makin lama-lama Anda ya bukan hanya bikin kacau diri Anda sendiri, tapi juga mungkin penumpang di sebelah Anda juga ikut stres, ikut depresi gitu ya. Nah, jadi Henry itu mengalami itu. Dia ke psikiater, dia berobat, kasih obat, dan lalu kemudian dia
secara tidak sengaja menemukan bukunya Massimo Pigliucci ya, How to be Stoic ini ya, Massimo Pigliucci. Lalu dia baca-baca, dan stoikisme adalah filsafat yang untuk dipraktekkan ya. Jadi dia bukan hanya teori seperti kalau kita belajar yang filsafat yang lainnya, tapi untuk dipraktekkannya. Nah, ketika dia mencoba mempraktekkan isi buku ini, lalu dia terbantu dan pelan-pelan dia menjadi pribadi yang lebih imbang begitu ya, lebih positif gitu ya, dan dia lalu menuliskan pengalamannya dalam buku ini ya, buku yang bagus, yang bahasanya sangat untuk generasi milenial sangat cocok begitu ya, dan memberikan tips-tips yang juga sangat stoik tapi juga gampang ditelan ya untuk teman-teman ya. Jadi itu dari kesaksiannya si Henry Manampiring, justru kalau kita ini orangnya gampang stres, kita gampang depresi, kita gampang marah-marah, kita negative thinking ya, segala macam itu ya, mungkin ya saatnya untuk silahkan membaca stoikisme gitu. Oke, ngomong-ngomong masalah Massimo Pigliucci sama filosofi terasnya Om Heri Manampiring, saya kan juga udah baca namanya filosofi teras, dan di situ itu lebih banyak mengutip itu dari 3 pemikir besar stoikisme yang biasanya itu stoikisme imperial seperti Seneca, Epictetus, sama Marcus Aurelius. Ya, betul. Nah, kalau begitu, apa perbedaan stoikisme imperial sama stoikisme sebelumnya, Romo, yang periode antik dan tengah? Ya, jadi yang periode antik dan tengah, seperti Chrysippos itu ya, pendiri kedua dari, jadi Zenon itu pendiri pertama, lalu Chrysippos pendiri kedua stoikisme pada era antik dan tengah, itu memang lebih banyak aspek filosofisnya begitu ya, dalam arti aspek spekulatifnya, kayak filsafat bahasa ya, logika, dialektika, filsafat bahasa ya, atau yang kalau di buku saya ini saya terangkan agak panjang lebar mengenai epistemologi stoik ya. Jadi kerangka cara berpikir stoikisme yang sepenuhnya filsafat materialis ya, yang mengikuti doktrin Demokritos ya. Lalu bagaimana mereka berdebat dengan Platon ya, yang mengusung adanya jiwa badan ya. Sementara kan kalau untuk Stoa kan ya jiwa badan ya semuanya itu kan sifatnya material saja. Itu berasal dari api universal, dari percikan api logos begitu ya. Dan hanya yang material bisa berinteraksi dengan yang material ya. Maka lalu ada penjelasan mengenai materialisme stoik ya, bagaimana komposisi manusia, komposisi alam semesta, dan bagaimana itu bisa berinteraksi, termasuk bagaimana mekanisme representasi, bahwa kalau saya melihat sesuatu atau saya melihat misalnya COVID ya, pasien COVID, lalu kemudian saya akan merepresentasikan ya, saya membayangkan sesuatu terlepas dari orang COVID-nya itu ya. Atau kalau saya melihat HP, kemudian bayangan saya adalah wah ini HP keren ya, ini HP. Nah, jadi ada perbedaan antara bendanya, faktanya dengan katakan dengan representasi ya yang kita. Nah, bagaimana mekanisme munculnya representasi, lalu kemudian itu akan mempengaruhi diri kita sehingga kita jatuh dalam emosi, bagaimana memperbaikinya, termasuk filsafat yang membedakan antara benda dengan meaning ya, lekta ya. Itu banyak diterangkan secara sangat teoritik dan lumayan sulit di stoikisme periode sebelumnya. Sementara kalau kita membaca Marcus Aurelius atau Epictetus ya, itu lebih apa ya, istilahnya menjadi manual ya. Manual itu sesuatu yang handy, sesuatu yang tinggal ringkasan-ringkasan yang tinggal kamu hafalkan dan kamu jalankan. Jadi tidak lagi berkutat dengan epistemologinya, dengan katakan filsafat bahasa atau materialisme di belakang stoikisme, tapi lebih pada hal-hal praktis. Jadi misalnya jangan pernah banyak omong tentang filsafat, tapi jalankanlah filsafatmu. Sama seperti seekor sapi itu membuktikan aktivitas dirinya sebagai sapi dengan membawa
daging yang gemuk kepada peternaknya, dan bukan dengan membawa rumput yang dia punya, dia keluarkan lagi dari perutnya kepada peternaknya. Ya. Jadi ungkapan-ungkapan praktis seperti itu yang kemudian dijalankan, dan terutama tentu latihan-latihannya ya. Bagaimana melatih diri untuk mencapai kebijaksanaan ya, dalam arti mencapai ketenangan batin ya, ataraksia tadi itu. Saya kira itu dia. Jadi yang periode imperial itu lebih praktikal ya, lebih praktikal. Sementara landasan-landasan epistemologisnya, ontologisnya, kalau kita bicara yang ontologi, epistemologi, aksiologinya ya, nah itu banyak dibangun oleh filsuf Stoik antik dan tengah. Oke. Berarti memang karena yang stoikisme imperial itu lebih praktik gitu ya, Romo? Kira-kira seperti itu ya? Oke. Kalau begitu, berarti kan lagi-lagi sebagai filsafat, sebagai metode terapi ya, Romo, atas emosi negatif. Ya. Tapi yang saya tahu dan yang biasa saya pelajari di filsafat itu kan seringnya mempertanyakan banyak hal ya, Romo. Apapun itu dipertanyakan. Tapi bukannya apakah hal itu justru berpotensi untuk menimbulkan sikap overthinking, Romo, yang justru berusaha dicegah sama stoikisme. Bagaimana dalam memandang itu, Romo? Ya, jadi overthinking itu artinya kan berpikir ini ya, berpikir berlebihan ya. Jadi semacam sesuatu itu dianalisis secara lebay begitu ya. Lalu malah atau mungkin bingung sendiri atau kemudian tidak mengambil keputusan begitu ya. Nah, jadi begini, saya kira kok stoikisme sebagai terapi untuk jiwa ya. Jadi kan filsafat itu dalam tradisi klasik ya, tapi juga Foucault ya, beberapa pemikir modern mengulangi ini ya. Filsafat dalam pemikiran klasik itu menawarkan diri sebagai terapi untuk jiwa, klinik untuk jiwa ya, mengobati keresahan jiwa, dan penyakit jiwa yang utama yang dilihat oleh stoikisme adalah emosi negatif. Bahwa kita dalam hidup sehari-hari ini gampang merasa pahit, gampang merasa nikmat, gampang merasa takut, dan gampang merasa iri hati ya. Nah, bagaimana itu dicabut sampai akar-akarnya? Dan caranya adalah dengan kita meluruskan representasi. Jadi misalnya begini, COVID, tetangga saya kena COVID. Jadi saya lihat ada orang pakai APD datang, lalu tetangga saya di swab segala macam, lalu positif COVID. Kalau saya tidak tahu stoikisme, lalu saya akan overthinking. Waduh, gawat nih, tetangga kena COVID nih. Padahal katanya nanti COVID itu bisa airborne. Nanti udara dari rumah tetangga ini bisa mengalir ke rumah saya, bisa mengalir ke rumah tetangga, bisa mengalir ke depan jalanan begitu ya. Wah, padahal tadi sore barusan saya lewat di situ begitu ya. Jadi jangan-jangan saya kena. Wah, nanti kalau saya kena COVID, bagaimana ini anak-anak, istri ya. Anda akan bisa berpikir ya, sampai tidak bisa tidur begitu ya. Karena overthinking dengan tetangga Anda yang nah, stoikisme justru akan berusaha membantu kita untuk menghambat overthinking itu. Jadi kalau ada tetangga yang kena COVID, luruskan representasi Anda. Saya sakit, dideteksi sakit yang saat ini sedang menimpa semua orang ya. Lalu tentu bisa menular ya, tetapi dari informasi ya mengenai fatality rate ya, mengenai ya, atau mau pakai pemikiran ya, misalnya stoikisme itu ajaran kita untuk berlatih menatap kematian. Tataplah kematian hari ya, supaya kita bisa memberi makna lebih mendalam untuk atau lebih bersyukur untuk kehidupan
sendiri atas kematian itu kita. Nah, jadi misalnya kalau ada tetangga kena COVID begitu ya, lalu kan kita bisa overthinking, ketakutan segala macam, yang intinya adalah takut mati sebetulnya, ya kan? Intinya kan sebenarnya itu. Nah, kalau Anda sebagai stoik, oh tetangga saya kena COVID, gitu ya, wah berarti saya juga bisa kena COVID, begitu ya, saya bisa ketularan, berarti saya bisa mati, gitu ya. Apa itu mati, begitu ya? Ya mati itu adalah kembalinya saya, artinya jatah hidup saya sudah terminate, begitu ya, sudah selesai, dan saya kembali ke alam, saya akan kembali ke unsur-unsur alam untuk nantinya muncul makhluk-makhluk yang baru, begitu. Jadi begitu Anda langsung berdamai dengan risiko kematian, lalu Anda tidak perlu overthinking, Anda langsung santai saja bahwa risiko kematian itu bisa di jalanan, ditabrak bajai, ya. Bisa tiba-tiba ada pesawat jatuh di rumah saya, ya. Bisa juga karena ada tetangga yang kena COVID lalu saya kena, gitu ya. So what, gitu ya, dengan kematiannya. Jadi justru dengan kita meluruskan representasi kita atas sesuatu, ya, entah itu COVID, entah itu kematian, ya, kita malah dilatih untuk mensimplifikasi cara berpikir sehingga kita kemudian menjadi lebih tenang. Begitu dia. Oke, berarti memang sesuai dengan keutamaan dari stoikisme ya Romo, yaitu merujuk pada hidup yang selaras dengan alam ya Romo. Ya, betul. Ya, saya juga mengutip nih Romo apa yang Romo tulis di buku Ataraxia Romo. Di sini Romo menulis, dalam stoikisme kata keutamaan merujuk pada hidup yang selaras dengan alam. Karena jiwa manusia adalah rasio, maka mengoptimalkan dirinya berarti hidup secara irasional. Dan itu sama dengan hidup sesuai dengan alam yang adalah rasio universal. Ya. Nah, maksudnya rasio universal itu apa ya, Romo? Ya, jadi tadi kan saya awal-awal berbicara mengenai tugas ya. Kenapa saya belajar filsafat itu ya karena tugas. Artinya saya diperintah begitu ya, diminta. Atau kalau dalam bahasa yang gampang, kadang-kadang kita mengatakan, ya itu takdir, begitu ya. Kenapa saya belajar filsafat, ya itu takdir, begitu ya. Peristiwa-peristiwa hidup sana-sini, kemudian ya jadinya seperti itulah. Dan kita juga bisa merefleksikan banyak hidup kita, kenapa kita saat ini berada dalam situasi seperti ini, ya lalu kita mengatakan, ya kalau dalam bahasa religius, ya ini adalah kehendak Tuhan, ya. Tapi kalau dalam bahasa yang mungkin lebih sekuler, ya nasib membuat saya seperti ini, gitu ya. Takdir membuat saya bertemu dengan istri saya, atau takdir membuat kita akhirnya hidup seperti ini, gitu ya. Jadi dalam hidup ini tentu kita banyak pilihan-pilihan ya. Saya ingin ini, saya ingin itu ya. Tapi kadang-kadang pilihan tidak bisa kita ikuti sepenuhnya. Karena adanya paksaan-paksaan ya, dari entah luar, entah kantor, entah apa begitu ya. Sehingga akhirnya lewat pilihan-pilihan itu kita menjadi yang seperti sekarang ini. Ya kalau saya menjadi mengajar filsafat ya. Kalau saya melihat the whole picture-nya, keseluruhan dari peristiwa-peristiwa hidup saya dari kecil ya, atau ketika kuliah ya, bertemu dengan tokoh ini, tokoh itu, atau mengalami peristiwa negatif ini, peristiwa negatif itu, atau mengalami peristiwa yang positif ya. The whole picture-nya itu akhirnya membuat saya berada dalam situasi seperti sekarang ini. Satu sisi tentu saya mengatakan bahwa saya seolah-olah saya itu kayak hanya ngikutin mengalir entah itu dari orang tua, perintah-perintah orang tua, perintah masyarakat, atau paksaan-paksaan sejarah begitu ya. Jadi kayak saya itu kayak disetir ya oleh sesuatu di luar diri saya. Tapi di sisi lain juga saya kan punya harapan-harapan sendiri, saya punya cita-cita sendiri, saya punya pilihan-pilihan saya sendiri yang dalam proses negosiasi dengan paksaan-paksaan tadi itu akhirnya ya the whole picture-nya menjadi saya seperti sekarang ini. Jadi inilah yang dalam bahasa Stoa dikatakan sebagai alam, nature ya.
alam, nature, jadi sesuatu yang apa ya? Kalau untuk orang Yunani, alam, physis ya, nature itu kan sesuatu yang hidup ya. Jadi kosmos itu bagi orang Yunani, entah bumi kita, planet kita, maupun bintang-bintang, planet-planet sekitarnya, itu adalah sesuatu yang hidup ya. Jadi ada sesuatu yang hidup yang sudah mengatur semuanya. Sesuatu yang hidup itu lalu kita bilang logos juga, rasio ya. Kadang-kadang disebut juga sebagai fatum ya. Fatum takdir, tapi kadang-kadang juga disebut yang terkenal di Yunani, di Romawi, fortuna, keberuntungannya. Jadi hidup kita itu kayak sudah diatur oleh itu semua ya, alam, logos, fortuna, ya, takdir ya. Yang mana ya, teruskan alam, apapun yang diberikan pada alam ya, kita hanya bisa mensyukurinya. Hanya dengan ketundukan atau penyelarasan diri dengan apa yang menjadi kehendak alam itulah, lalu kita mencapai apa yang disebut sebagai keutamaan dalam Stoa ya. Dalam bahasa yang brutal ya, ada perumpamaan yang dikatakan Stoa tentang bagaimana sih kita menjalani hidup ini. Hidup manusia itu diumpamakan seperti anjing yang diikat kereta ya. Jadi kita itu anjing ya, ada tali kekangnya, lalu kita ikut kereta bernama takdir. Kereta bernama nasib, kereta bernama alam itu ya. Pilihan kita hanya dua ya, kan kita terikat ya. Dan kereta itu kan jalannya. Pilihan kita hanya dua. Atau Anda terseret-seret kaing-kaing ya, marah-marah begitu ya, mengutuki nasib Anda karena diseret oleh kereta takdir itu. Atau pilihan lainnya, ya Anda berlari menyesuaikan diri dengan kereta itu sambil ketawa-ketawa begitu ya, bergembira mengikuti derap perjalanan kereta. Nah, Stoa tentu menganjurkan yang kedua. Ya, karena yang namanya fatum, takdir, yang namanya alam, rasio itu sudah mengatur semuanya, dan sikap yang dianjurkan tentu adalah syukur ya, positive thinking ya, terhadap apapun yang diberikan oleh alam, oleh logos, oleh rasio itu. Begitu kira-kira. Oke. Saya langsung teringat sama konsep amor fati nih, Romo. Ya betul. Iya, yang kemudian juga dituliskan oleh pemikiran Nietzsche ya, Romo. Ya. Oke, Romo, nih pertanyaan terakhir nih. Bagaimana bersikap ala stoikisme di era yang banyak gangguan kayak sekarang ini, Romo, di media sosial yang serba cepat, lalu masyarakat yang entah dari keluarga, kantor, bahkan netizen, itu yang serba banyak tuntutan ini. Bagaimana kita bisa menerapkan stoikisme, Romo? Ya, stoikisme, ataraxia ya, supaya kita untroubled ya, without trouble. Dalam bahasa yang populer, dalam bahasa Perancis atau dalam bahasa Inggris juga ya, ketika kita mengatakan, wah orang itu kok stoik banget gitu ya, itu untuk merujuk pada orang yang mungkin wajahnya datar ya, tenang begitu ya, dalam situasi apapun ya, entah itu yang hingar-bingar atau dalam situasi yang mengerikan ya, kayak perang begitu ya, ada bom meledak di sana sini ya, wajah Anda tetap datar ya, tetap tenang ya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai tingkat itu ya? Karena ada cerita tentang pilot dari Amerika itu ya, yang saya tuliskan di buku itu ya. Dia pas mahasiswa kebetulan pernah ikut kuliah tentang Epictetus, lalu dia ikut wajib militer, dikirim ke Vietnam menjadi pilot pesawat tempur untuk Navy, Angkatan Laut. Lalu pesawatnya ketembak, dia selamat tapi ditangkap oleh Vietcong, disiksa, mengalami perenahan harga diri ya. Jadi kalau Anda disiksa, ditahan itu kan bukan hanya fisik Anda yang dihancurkan, tapi terutama kan mental ya, sehingga orang bisa menjadi gila ya, karena disiksa, direndahkan secara terus-menerus. Nah, pilot ini 5-6 tahun berada dalam siksaan Vietcong dan dia survive. Sehingga ketika mental dia enggak hancur ya. Dan ketika ditanya, kok
Anda bisa ya mengalami pengalaman seburuk itu dan tetap survive. Dia bilang semua berkat stoikisme ya. Nah, bagaimana mencapai ketahanan mental seperti itu? Jadi dokter yang diajarkan kita temukan dalam bukunya Epictetus dan Marcus Aurelius itu adalah selalu diminta pertama-tama dalam segala hal ya, kesibukan apapun ya, kerepotan apapun begitu ya. Pertama-tama kita selalu harus memilah, membedakan dua hal. Apa yang tergantung padaku dan apa yang tidak tergantung padaku. Yang tergantung padaku adalah jiwaku, hasratku, representasi-representasiku, penilaian-penilaianku, pengiyaanku. Itulah yang absolutely depend on me. Itu yang tergantung padaku. Nah, lalu apapun yang ada di luar itu tidak tergantung padaku. Jadi misalnya tubuhku mau kurus, mau gemuk, ya, rambutku hitam, putih, ya. Saya lahir sebagai orang Jawa atau lahir sebagai orang Perancis, ya. Saya lahir di Indonesia dan bukan lahir di Antartika, ya. Itu semua tidak tergantung padaku. Termasuk juga nasib, karier, harta benda, apalagi medsos, gitu kan. Jadi, kalau ada meme-meme yang berkeliaran atau ada pendapat yang berkeliaran di medsos, ya itu pertama-tama anjuran dari Stoa jelas, it does not depend on me. Semua tidak tergantung pada saya. Yang tergantung pada saya adalah bagaimana saya mereaksinya. Ya. Sama seperti saya lahir sebagai orang Jawa, itu tidak tergantung pada saya. Ya, nasib alam membuat demikian sehingga saya lahir di Jawa, begitu. Akhirnya menjadi orang Jawa. Atau rambut saya cepat putih, itu juga tidak tergantung pada saya. Tentu saya bisa menyemirnya segala macam ya, tapi ya nanti tetap akan putih lagi kan. Jadi bahwa rambut saya menjadi putih itu tidak tergantung pada saya. Yang tergantung pada saya adalah bagaimana saya mereaksi rambut saya yang putih. Apakah saya akan malu? Apakah saya akan menjadi rendah diri? Apakah saya lalu menjadi iri hati terhadap teman saya yang rambutnya masih hitam, ya? Ataukah saya justru merasa nikmat, merasa bangga dibandingkan teman saya seusia saya yang sudah pada botak, begitu ya? Ini yang tergantung pada saya. Ya, bagaimana saya merepresentasikan hal-hal di luar diri saya, kondisi badan, peristiwa-peristiwa atau medsos ya. Yang tergantung pada saya adalah bagaimana saya membuat representasi dan bagaimana saya mengiyai representasi itu. Tapi sekali lagi bahwa di medsos orang mengirim segala hal yang baik maupun hal yang kurang baik maupun hal yang sampah. Bahwa di dunia ini terjadi berbagai macam peristiwa, tiba-tiba ada COVID, ya. Siapa yang nyangka ya? Dari tahun lalu kita berbicara mengenai Yuval Noah Harari, mengenai optimisme manusia, ya, bioteknologi dengan informasi teknologi, ya. Mendadak sekarang semuanya diem, gitu kan. Sejak bulan Maret ekonomi melambat, ya, semua diem KO, gitu ya, di depan virus kecil yang tidak punya kesadaran apapun, begitu kan. Jadi di depan virus tanpa kecerdasan apapun kita semua bertekuk lutut ya saat ini ya, sehingga ilmu sains sekarang juga harus berpikir keras ya. Itu semua betul-betul not depend on me, tidak tergantung padaku ya. Jadi maka kalau kita terganggu oleh medsos, terganggu oleh ragam peristiwa yang terjadi, kita mesti melihat ke dalam diri kita, mengapa saya terganggu, mengapa saya tiba-tiba nikmat ketika melihat ada orang mengirimkan medsos ya, yang membuli Jokowi misalnya, atau medsos yang memuji-muji Jokowi. Mengapa tiba-tiba saya merasa nikmat? Atau mengapa saya tiba-tiba merasa takut ya ketika ada orang mengirimkan sebuah postingan mengenai kisah ya tentu yang paling ramai sekarang ini kan kekerasan seksual di gereja begitu ya. Tiba-tiba kenapa saya takut begitu kan? Di situ yang perlu diperiksa kenapa saya takut, berarti saya jatuh dalam emosi negatif ya, dan emosi negatif itu pangkalnya adalah representasi saya yang salah mengenai sebuah postingan, suatu ya, dan itu yang perlu dikoreksi ya. Nah kalau kita bisa selalu punya insting, punya mekanisme seperti itu, saya kira lalu kita akan bisa tenang ya, bisa proporsional dalam menghadapi segala sesuatu. Bahwa dunia berubah, bahwa medsos akan seperti itu, ya akan seperti itu terus begitu ya. Nggak bisa di stop juga begitu ya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita
berelasi, ya, bukan hanya dengan tubuh kita, tapi juga dengan dunia kita, dengan lebih tenang, ya, dengan lebih waspada dan lebih istilahnya penuh syukur, ya, bergembira, ya, dan tidak diombang-ambingkan oleh pikiran-pikiran kita sendiri yang salah. Oke, Romo. Saya langsung ingat sama yang Romo tulis di buku Romo Ataraxia ini tentang kisah Epiktetos yang pincang dan Pak Amir yang diurut deh, Romo. Kira-kira seperti itu juga, Romo, ya, dalam kita menyikapi yang banyaknya gangguan dari media sosial atau ya kayak lingkungan kita seperti ini ya, Romo, ya. Betul, ya. Oke. Jadi kan yang mengganggu kita Romo. representasi kita gitu ya. Bukan. Iya. Oke. Ya, Romo, ini udah banyak pertanyaan di kolom komentar. Ini yang pertama ada yang bertanya, Romo. Mungkin Romo pernah mendengar semboyan Hakuna Matata dari film animasi The Lion King. Apakah persamaan dan perbedaannya dengan Ataraxia? Itu bagaimana, Romo? Itu artinya tuh. Saya kelewatan nggak lihat film Lion King itu. Hakuna Matata artinya no worry, Romo. Oh, no worry. Ya, bisa. Jadi jangan khawatir kan. Khawatir itu kan rasa takut ya. Rasa takut ada kekuatan yang datang di masa depan ya. Sesuatu yang buruk akan datang, itu menimbulkan rasa takut, rasa khawatir. Bisa juga khawatir dalam arti iri ya, iri karena kita mengharapkan ada sebuah kebaikan yang datang di masa depan begitu ya. Nah, itu harus dicerabut ya, dihilangkan ya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, stoikisme hebatnya adalah dia memberikan cara bagaimana untuk tidak khawatir tadi itu. Bagaimana kita bisa mencabut rasa takut tadi itu, yaitu dengan meluruskan representasi kita. Oke, ujung-ujung kembali ke representasi juga ya, Romo ya? Ya, kalau metodenya TOA kan begitu ya. Jadi yang banyak saya berikan contoh di buku ini kan tentang HP ya. Iya, tentang HP. HP Nokia gitu ya. Jadul. Bukan HP Nokia dong, HP iPhone ya. Sekarang iPhone, sorry. iPhone berapa itu yang baru? Yang 11 Pro yang sekarang. 20 juta lebih itu ya. Iya. Jadi kalau kita melihat teman kita punya HP iPhone 11, itu kan dalam diri kita berkecamuk macam-macam ya kan. iPhone 11 begitu ya. Mungkin kita kita mencibir begitu ya. Dari mana dia punya duit begitu ya. Kok bisa beli HP iPhone 11? Pasti dari nyuri itu, dari korupsi itu ya. Kita bisa berpikiran negatif. Nah, kita kan perlu memeriksa kenapa sih kita berpikiran seperti itu begitu. Oh ya, karena saya iri sebetulnya kan. Apa itu iri hati? Iri hati itu artinya saya mengharapkan sebuah kebaikan di masa depan. Saya juga ingin memiliki sebetulnya. Saya ingin memiliki iPhone itu. Nah, kenapa kamu juga ingin memiliki iPhone itu? Ya biasanya lalu sederhana ya karena iPhone itu keren, karena iPhone itu simbol apa status ya. Karena iPhone itu, ya macam-macam lah. Ya, gengsi ya, Romo. Gengsi. Nah, ini kan yang perlu diperiksa karena kalau kemudian kita itu selalu punya representasi seperti itu ya kita hidup ini penuh kekhawatiran kan. Penuh pikiran yang aduh kapan saya bisa beli iPhone ya. Kalau sementara saya butuh nih cepat-cepat bergengsi, cepat-cepat keren begitu ya. Tapi kok lama banget nggak punya iPhone ya. Jadi bagaimana kita bisa mencabut rasa khawatir itu ya dengan meluruskan representasi. Jadi mari kita bicara mengenai HP. Apa itu HP? Ya. Jadi jangan tertipu dengan representasi mengenai bahwa harus iPhone karena iPhone itu keren, karena ini, karena itu bergengsi segala macam. Ya kita kembalikan barang itu apa sih? Itu kan HP. Apa itu HP? Alat komunikasi. That's all kan. Jadi sebetulnya saya bukan apa, betul adalah alat komunikasi. Nah, jadi begitu kita bisa meluruskan representasi, lalu kita kan menjadi lebih adem, menjadi lebih tenang begitu ya. Oh ya, teman saya punya iPhone 11. Oh dia punya alat komunikasi yang paling canggih saat ini.
Dia punya alat komunikasi yang paling maju saat ini. Ya, ketika kita mengatakan iPhone seperti itu kan, lalu kita kan menjadi tenang. Punya saya ya ketinggalan 1 tahun, kurang maju daripada itu. Atau kita punya mungkin HP Oppo yang sama-sama majunya begitu ya. HP saya juga paling maju saat ini. Begitu. Jadi memang kuncinya memang meluruskan representasi. Oke, Romo, ini ada juga yang tanya tentang isi buku Ataraxia Romo, tentang stoikisme dan kristianisme. Saya masih kurang mengerti mengenai kesimpulannya dari pembahasan tersebut. Tujuan akhirnya berbeda, tapi bisa sejalan. Apakah seperti itu maksudnya, Romo? Terima kasih. Ini dari Justin. Itu bagaimana, Romo? Ya, jadi begini, ini tentu pendapat pribadi saya ya, karena saya kan Romo, saya Kristiani ya, jadi saya memberikan analisis. Jadi stoikisme itu bagus ya sebagai sebuah cara untuk membuat kita mengambil jarak dari dunia, ya, mengambil jarak dari hal-hal yang sering soal gengsi, soal hal-hal duniawi lah gampangnya. Dan latihan-latihannya, misalnya dengan ajra kontra, kita melakukan kebalikannya. Jadi kalau kita suka makan ya, lalu kita berpuasa gitu ya. Kalau kita terlalu obsesi dengan medsos, ya sudah, sebulan saya tidak akan buka medsos begitu ya. Jadi cara-cara yang radikal. Ini kan memang sebenarnya cocok dengan Kristianisme. Atau agama-agama lainnya, di mana kita latihan puasa, kita latihan ugahari ya. Jadi dalam banyak hal, stoikisme itu cocok ya dengan agama-agama monoteis ya. Artinya membantu kita untuk memiliki hidup yang lebih sehat ya dengan apa yang kita sebut benda-benda duniawi begitu. Tapi lalu ada perbedaan dalam arti begini. Kalau orang beragama itu dia berpuasa, dia berlatih untuk menjadi orang baik, ya dia berdonasi segala macam. Itu kan memang ada tujuan yang sifatnya transendental ya. Ya, kita bilang itu untuk Tuhan ya. Tuhan sebagai kebaikan yang menjadi tolok ukur dari tindakan saya atau semua upaya-upaya yang saya lakukan di dunia ini. Jadi ada semacam tolok ukur kebaikan yang membantu kita untuk mencari model. Stoikisme, filsafat Yunani, background-nya adalah panteisme ya. Jadi bahwa logos, alam, nasib, takdir, itu semua ada di dalam alam. Ya. Dan logos itu untuk stoikisme ya baik, ya jahat. Ya, jadi dia semacam kayak campur aduk baik dan jahat. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai semacam kebaikan transendental, enggak bisa ya. Maka kalau kita berlatih, kita melakukan sesuatu ya dengan berpuasa, dengan ajra kontra ya, melakukan tindakan yang kebalikannya. Itu semua adalah demi sesuatu yang sifatnya imanen di dalam dunia ini. Ya. Karena sifatnya imanen di dalam dunia ini, dia tidak bisa menjadi tolak ukur yang sifatnya absolut. Ya. Maka tiadanya kriteria yang absolut ini yang lalu membuat bahwa akhirnya segala upaya praktek, praksis, askesis itu bisa iya, bisa enggak. Saya menggambarkannya begini, askesis itu bisa dipraktekkan oleh siapa saja dengan tujuan baik dan tujuan buruk. Dukun-dukun ilmu hitam itu pun ya, mereka juga berpuasa, berpantang ya, demi mencapai sebuah ilmu yang digunakan untuk keburukan. Ya, jadi bisa jadi orang itu melakukan macam-macam askesis seperti stoik, tapi dengan tujuan yang bisa jahat. Ya. Tentu tidak ada contohnya ya dalam stoikisme ya. Kan kita hanya punya Epictetus, orang-orang baik semua ya. Tetapi bahwa kemungkinan terbuka iya. Ya. Pertama. Yang kedua, apalagi satu hal yang mengganggu dalam stoikisme adalah doktrin mengenai bunuh diri. Ya, jadi stoikisme adalah satu-satunya filsafat yang
membolehkan bunuh diri. Ya kan? Kenapa? Karena tidak ada Tuhan yang absolut tadi itu loh. Tuhan absolut yang meminta supaya kita ini berada di dunia karena kita diciptakan dan kita harus menjaga kehidupannya. Juga hidup nyawa kita sendiri ya. Nah, untuk stoikisme kan enggak. Yang namanya nasib, takdir, logos ini kan sifatnya iman di dalam dunia. Sehingga dikatakan di salah satu teks itu ya, hidup ini seperti kita main di panggung. Kita udah punya jatah masing-masing. Ada yang jatahnya bermain 1 babak, ada yang jatahnya bermain 5 babak ya. Nah, kalau jatah saya ternyata 1 babak saja, ya sudah. Berarti sudah waktunya saya keluar dari panggung. Artinya lalu membolehkan bunuh diri. Jadi ini yang jadi ada hal-hal sedikit ya, aspek ya, sekali lagi sedikit ya. Jadi dan ini lebih refleksi intelektual yang agak mungkin bisa dikatakan agak dipaksakan begitu ya. Tapi ya sebagai semacam berusaha, kesamaannya banyak, tetapi juga ada hal-hal kritis yang perlu kita lihat ya. Karena lalu kemudian pada prakteknya misalnya membolehkan bunuh diri, ini kan sesuatu yang dalam seluruh tradisi besar filsafat, etika maupun agama-agama ini kan dilarang ya. Tapi justru uniknya stoikisme membuka peluang itu. Oke, Romo. Ini sebenarnya masih banyak, Romo, ya pertanyaannya. Cuma sayangnya kita terbatas sama waktu ya, Romo dan teman-teman semua. Romo, kira-kira ada pesan-pesan terakhir sebelum saya tutup diskusi ini? Ya, jadi terutama di era pandemi ini kita akan mudah disergap oleh segala perasaan khawatir, stres ya, yang lalu justru bisa membuat kita tidak produktif, ya, tidak produktif dan bisa jadi malah membuat kita malah sakit ya, karena terlalu banyak berpikir ya. Maka penting kita mencoba melihat masalah dengan lebih clear. Pandemi ini apa, virus ini apa ya. Dan tidak disergap oleh rasa ketakutan yang berlebihan, melainkan kita lalu memiliki sikap-sikap yang positif ya, kita waspada, kita penuh harapan ke depan, dan kita selalu gembira ya. Jadi dengan bisa meluruskan representasi, tentu kita ataraksia, kita tidak terganggu oleh macam-macam emosi negatif, dan kita bisa punya emosi positif yang dikatakan Stoa, yaitu kewaspadaan, penuh harapan, dan rasa gembira. Sehingga lalu kemudian kita tetap bisa produktif, lalu kita bisa berkontribusi untuk masyarakat kita ya, karena saya kira kita butuh, ini kan situasi tanpa presiden ya, seluruh dunia sekarang krisis dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi virus ini, ekonomi melambat di mana-mana dan banyak hal lumayan rumit begitu ya untuk semua orang. Maka penting kita sebagai warga masyarakat kita memberikan kontribusi yang positif, beraktivitas ya, tetap produktif, melakukan sesuatu supaya dunia ini tetap bergerak begitu ya. Tentu saja dengan kewaspadaan, dengan penuh harapan dan gembiraan, dan tidak perlu parno. Dan kalau Anda berminat ya silahkan mendalami ya stoikisme, karena ini membantu kita untuk secara clear ya memilah-milah apa-apa yang mengganggu perasaan jiwa kita. Begitu dia. Oke, Romo. Ini ada tambahan komen, Romo, dari partner saya di Sekolah ID gitu ya. Sekolah ID hadir sebagai kontribusi memelihara nalar selama pandemi, Romo. Ya. Oke. Ya, jadi dalam situasi pandemi ini memang harus merawat kewarasan. Ya. Filsafat bisa membantu. Iya, itulah yang kami lakukan, Romo, sekarang ini. Ya. Oke, sebelum saya tutup, saya sedikit kasih pengumuman dulu ya, Romo. Ya, silakan. Oke, jadi teman-teman di hari Sabtu besok, kami dari Sekolah ID akan mengadakan kelas mingguan lagi, dan kali ini temanya adalah Immanuel Kant. Dan juga buat teman-teman yang nggak sempat itu kan pertanyaannya dijawab sama Romo Setio, bisa langsung aja baca bukunya Romo Setio ya, yang judulnya Ataraxia yang ini. Bisa itu kan bisa didapat di e-commerce ya, udah banyak e-commerce, saya udah lihat beberapa waktu lalu.
Ya, oke, terima kasih banyak Saya Romo mau kasih atas salam Satria dulu nih, Satria. iya. Oh, iya, ada Mas Ucok nih Romo. Halo Romo, tuh. Halo, sehat ya? Sehat Romo ya. Makasih banyak Romo. Akhirnya Sama-sama, dapat vitamin Satria. juga. Ya, Mantap. tuh. Iya, Romo. Thank you ya Dea. iya, makasih banyak Mas udah Thank you, mau Dea, ikut. ya. Iya. Ini ada Bagus. salam juga nih Romo dari Siapa? Cak Tarno. Oh, dari Cak Tarno ada? Iya, enggak tadi nitip ke saya, salam buat Romo Oh, Setio ya Dea katanya. terima kasih banyak. Salam balik untuk teman Iya. yang baik itu. Kasihan ini pandemi ini penjualannya menurun drastis ini. Iya. Iya, ini banyak yang begitu sih Romo. Oke Romo, makasih banyak ya Romo udah bersedia Sama-sama, Dea. meluangkan waktunya untuk Sekolah ID dan juga buat teman-teman yang ikut dalam partisipasi kelas kali ini. Oke, saya izin tutup diskusinya ya, Ya, Romo terima dan kasih. teman-teman semua. Ya Romo. Relief ya. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di hari Sabtu ya. Terima kasih semuanya. Ya. Ya.